bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Fikih Munakahat yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Soleha. Yang kedua yaitu Muhammad Tamam Rizky, dan yang ketiga yaitu adalah Rahmawati. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari asobah. Oke teman-teman, sekarang kita membahas tentang pengertian asobah. Nah, asobah dapat diartikan secara bahasa yaitu kerabat dari jalur bapak atau dari jalur ayah, yaitu atau ahli waris yang mampu menguatkan dan melindungi. Nah, itu adalah secara bahasa. Dan asobah secara istilah yang artinya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi mendapatkan bagian sisa dari pihak yang mendapatkan bagian tertentu. Atau bisa disimpulkan bahwasannya asobah itu tidak dapat ditentukan jumlahnya, karena asobah itu sisa, bisa lebih banyak dan juga bisa lebih sedikit. Nah, oke teman-teman. Nah, asobah itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah asobah nasabiyah, yaitu karena nasab. Yang kedua adalah asobah sababiyah, karena sebab. Nah, adapun asobah nasabiyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asobah bin nafsi. Yang kedua adalah asobah bil goir. Yang ketiga adalah asobah ma'al goir. Nah, dan adapun asobah sababiyah itu contohnya seperti orang yang memerdekakan budak laki-laki ataupun budak perempuan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai hijab. Hijab menurut bahasa berarti al-man'u, menghalangi, mencegah. Sedangkan hijab menurut istilah adalah menghalangi seseorang untuk menerima sebagian atau seluruh bagian harta waris sebab ada ahli waris yang lebih utama. Dan ahli waris yang ditutup hak warisnya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut mahjub. Hijab al-huj artinya dinding. Menurut istilah faraid ialah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris baik secara keseluruhannya atau sebagian saja yang disebabkan karena adanya orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Selanjutnya ada macam-macam hijab. Yang pertama, al-hujub bil wasfi, yaitu orang yang terkena hujub terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang. Yang kedua, ada al-hujub bil asyaksi, yaitu gugurnya hak waris seseorang karena adanya orang lain yang berhak menerima harta waris tersebut. Hak waris ini dibagi menjadi 2, yaitu hujub hirman dan hujub nuksot atau pengurangan hak. Mengenai hujub hirman, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang, misalnya terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, dan seterusnya. Yang kedua, hijab nukson atau pengurangan hak, yaitu penghalang terhadap ahli waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak, misalnya penghalang terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan 1/3 menjadi 1/6 disebabkan pewaris mempunyai keturunan atau anak, dan seterusnya. Hijab nukson adalah berkurangnya sebagian dari bagian yang diterima sebab adanya ahli waris lain yang menjadi penghalang. Nah teman-teman, berikutlah pengertian hijab. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari warisan. Semisal orang yang meninggal tersebut atau ada harta warisan sebesar 200 juta. Kemudian 200 juta ini meninggalkan keluarga yang pertama satu ibu, 2 anak perempuan dan 1 ayah, dan 2 perempuan dari saudari ayah atau adiknya ayah, dan kemudian 2 paman. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian keseluruhan atau mereka mendapatkan bagian-bagian berapa atau nominal berapa.
Oke. Yang pertama, ibu. Ibu mendapatkan sebesar 1,8 yang bernilai sebesar 25 juta jika dirupiahkan. Kemudian dua anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Satu orang itu mendapatkan 2/3. Nah, di sini mendapatkan 66.600.666 sekian. Oke. Karena di sini 2 anak perempuan, jadi totalnya itu 133.333.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian ayah mendapatkan bagian sebesar 1,6. Kemudian jika dirupiahkan itu sebesar 41.666.000 rupiah. Nah, di sini ada yang mahbub atau tertutup seperti tadi kan yang saya jelaskan. Tadi saya jelaskan ada dua saudari perempuan dari ayah dan 2 paman. Oke, dan di sini ada 2 perempuan saudari dari ayah dan 2 paman itu mahbub. Karena kenapa mahbub? Karena di sini posisinya masih ada ayahnya. Nah, jadi mahbub itu karena ada ayah, posisi ayah. Jadi dia tidak terdapat warisan. Jadi ayah itu termasuk dari 4/1